Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Bagastra Putra, NIM F1S1 22183. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan. Bagian pertama ada pendukung keputusan dalam bisnis. Pendahuluan. Agar sukses dalam bisnis saat ini, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan berbagai informasi dari manajer dan praktisi bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi sukses adalah: pertama, manajemen strategis; kedua, manajemen taktis; ketiga, manajemen operasional. Struktur keputusan yang mendukung manajemen adalah: yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dibuat pada tingkat operasional. Keputusan tersebut melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan digunakan atau diperlukan. Kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan yang dibuat pada tingkat taktis. Kebanyakan keputusan bersifat semi terstruktur karena beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak untuk mengarah ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Ketiga, keputusan tak terstruktur. Keputusan yang dibuat pada tingkat strategis. Keputusan tak terstruktur melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Manajer dan pengambil keputusan bisnis lainnya menggunakan sistem informasi manajemen untuk memperoleh informasi mengenai tempat kerja mereka yang berjaringan yang mendukung aktivitas pengambilan keputusan mereka. Ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan model analitis, database khusus, penilaian dan pandangan pembuat keputusan, proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem pendukung keputusan didesain sebagai sistem respon cepat, dan sistem pendukung keputusan dapat secara langsung mendukung jenis keputusan khusus dan gaya pengambilan keputusan pribadi serta kebutuhan eksekutif, manajer, dan praktisi bisnis secara individual. Di sini ada perbandingan perbedaan utama informasi dan kemampuan pendukung keputusan sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen, pendukung keputusan disediakan adalah menyediakan informasi mengenai kinerja informasi. Sedangkan sistem keputusan menyediakan informasi dan teknik pendukung keputusan untuk menganalisis masalah khusus atau peluang. Bentuk informasi dan frekuensi, respons dan laporan periodik, pengecualian permintaan, dan pendorong. Sedangkan sistem pendukung keputusan, respon dan permintaan yang interaktif. Format informasi, format tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Format yang dapat diadaptasi, fleksibel, dan ad hoc. Metodologi pemrosesan informasi, informasi yang diproduksi dengan ekstraksi dan manipulasi data bisnis. Setelah sistem pendukung keputusan, informasi yang diproduksi dengan pemodelan analitis dari data bisnis. Bagian 2. 1. Teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis dan AI. Bisnis dan AI. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Teknologi kecerdasan artifisial atau AI digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Bidang aplikasi utama dari kecerdasan artifisial dapat dikelompok menjadi 3 bidang utama. Yang pertama, ilmu kognitif.
Ilmu kognitif didasari oleh penelitian di bidang ilmu pengetahuan. Bidang ini memfokuskan pada penelitian mengenai bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana manusia berpikir dan belajar. Hasil dari penelitian adalah dasar dari pengembangan berbagai aplikasi berbasis komputer dalam AI. Dua, robotik. AI teknik dan fisiologi adalah ilmu dasar dari robotik. Teknologi ini menghasilkan mesin robot dengan kecerdasan komputer dan dikembalikan oleh komputer dengan kemampuan seperti manusia. Tiga, interface alami. Tujuan umum dari penelitian AI adalah untuk dapat berbicara dengan komputer dan robot dalam percakapan bahasa manusia dan untuk membawa komputer dan robot memahami kita dengan mudah. AI berusaha mendiri kemampuan ini dalam sistem berbasis komputer. Yang pertama, berpikir dan bernalar. Dua, menggunakan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, belajar dan paham dari pengalaman. Keempat, memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Kelima, menampilkan kreativitas dan imajinasi. Mengatasi situasi yang rumit dan membingungkan. Menganggapi situasi baru yang cepat dan dengan berhasil. Mengenali hal-hal yang penting dalam suatu situasi. Mengatasi informasi yang ambigu makna ganda. Nomor satu, aplikasi ilmu kognitif, sistem pakar, aplikasi robotik, persepsi visual, aplikasi interface alami, bahasa alami. Di sini adalah bagian dari bidang aplikasi utama dari kecerdasan artificial. Virtual reality. Realitas virtual adalah realitas yang disimulasikan oleh komputer komputer komputer. Realitas virtual adalah bidang AI yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realistis. Kemudian, Anda dapat mengalami dunia virtual, simulasi komputer tiga dimensi melalui penglihatan, suara, dan sentuhan. Jadi, realitas virtual juga disebut telepresence. Misalnya, Anda dapat masuk ke dunia virtual yang dihasilkan oleh komputer, melihat sekeliling Anda dan mengamati isinya, mengambil dan menggerakkan objek, dan berjalan-jalan sesuka Anda seolah-olah semuanya nyata. Tiga, agen yang cerdas atau intelligent agents. Agen yang cerdas menggunakan basis pengetahuan yang dibangun dan dipelajari mengenai seseorang atau proses untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keinginan pemakainya. Jadi, agen yang cerdas atau juga disebut robot software atau bots adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan khusus yang menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakai. Salah satu penggunaannya paling terkenal dari agen yang cerdas adalah wizard yang ditemukan dalam Microsoft Office dan paket software lainnya. 4. Sistem pakar. Sistem pakar atau expert system, IAS, menyediakan jawaban pakar terhadap pertanyaan pemakai dalam proses interaktif. Sistem pakar juga harus mampu menjelaskan proses penalaran dan kesimpulan bagi pemakai. Komponen sistem pakar adalah satu, basis pengetahuan, kedua, sumber daya software. Manfaat sistem pakar. Sistem pakar menangkap keahlian seseorang atau sekelompok pakar dalam sistem informasi berbasis komputer. Jadi, sistem ini dapat melakukan keahlian manusia dalam banyak situasi masalah. Sistem pakar juga membantu memelihara dan memproduksi kembali pengetahuan para pakar. Batasan sistem pakar. Fokusnya yang terbatas, ketidakmampuannya untuk belajar, masalah pemeliharaan, dan biaya pengembangan. Kategori aplikasi sistem pakar. Yang pertama, manajemen keputusan. Sistem yang menilai situasi atau yang mempertimbangkan alternatif yang membuat rekomendasi berdasarkan kriteria yang disediakan selama proses penemuan. Diagnostik atau pemecahan masalah. Sistem yang menyimpulkan penyebab utama dari riwayat dan gejala yang dilaporkan. Ketiga, desain atau konfigurasi. Sistem yang membantu mengkonfigurasi komponen peralatan berdasarkan batasan yang ada. Keempat, seleksi atau klasifikasi. Sistem yang membantu pemakai memilih produk atau proses, biasanya dari berbagai jenis alternatif. Kelima, pengawasan atau pengendalian proses. Sekian, terima kasih. Itu adalah dari ringkasan dari bab 9. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar.